Silakan berdiri. Ucapkan salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan duduk kembali. Ya. Oke, bagaimana kabar hari ini? Baik. Masih semangat belajar? Masih. Oke. Kembali kita bertemu di pertemuan ke berapa ini? 8. Ya. Nah, merupakan pertemuan terakhir dari bab 3. Ya. Oke, sebelum lanjut, siapa yang memimpin kita dalam doa? Oke, silakan maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan pertolongan-Mu sehingga kami bisa tiba di tempat ini dengan selamat. Ya Tuhan, kami akan mulai pelajaran kami, pimpin dan sertai kami, semoga apa yang diberikan oleh Ibu Guru boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Ya Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Amin, terima kasih. Sekarang kita lanjut, masuk di topik yang baru. Apa topik kita kali ini? Coba perhatikan ke depan. Terkait dengan? Sekarang kita sudah masuk di dalam menyusun teks editorial. Oke. Coba perhatikan sebelum kita menyusun teks editorial, ada beberapa ungkapan. Di depan coba lihat. Siapa yang mau membaca? Apa dikatakan? Siapa yang mau membaca? Silakan. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Apa dikatakan? Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Abadi. Ya, yang berikut. Itu menurut W.S. Rendra, ya, salah satu sastrawan Indonesia yang suka menulis buku novel, ya, yang bisa diangkat ke layar lebar, ya. Kemudian yang berikut, coba dibaca dalam hati. Siapa yang mau membaca? Ayo, coba bacakan kita. Silakan, satu orang membaca. Saya, Bu. Oke. Raga memang tidak akan rapuh, tetapi tidak dengan tulisanku. Oke, terima kasih. Ya baik, tadi ada 2 pernyataan. Menulis adalah, masih ingat? Menulis adalah? Baru slide berapa detik yang lalu. Menulis adalah? Bekerja? Ulang. Menulis adalah? Kemudian, raga memang rapuh? Oke, itu ya. Nah, sekarang kita akan menyusun sebuah teks. Sekalipun tulisanmu nanti sederhana, tetapi itu akan abadi, ya, terkait dengan pernyataan kita yang ada di depan. Baik, sebelum lanjut kita perhatikan tujuan pembelajaran kita dulu ya. Apa tujuan pembelajaran kita? Setelah pembelajaran selesai, oke, kita diharapkan mampu menulis teks, ya, menulis teks editorial. Ada teknik penulisannya. Oke, topik kita yaitu menyusun teks editorial dengan teknik. Ada istilah elbato, ya. Apa itu elbato? Ya. Nah, ada yang bertanya apa itu elbato? Nama orang kah? Namanya kah? Siapa ini? Bato atau apa? Oke, kita perhatikan ya satu-satu. L, apa itu L? Bahasanya lead. Lead dalam dunia jurnalistik, ya. Awal tulisan itu disebut lead, itu bagian teras berita, ya. Nah, kalau yang kemarin-kemarin kita belajar terkait dengan topik atau isu, ya. Biasanya ditulis di bagian awal seperti ini. Coba lihat, ya. Dalam dunia jurnalistik ini artikel teks editorial yang dikirim ke Kompas. Nah,
bagian depan ini merupakan bagian lead. Ya. Nah, di dalam isi lead ini terkait dengan apa yang mau dibahas ya dalam sebuah editorial. Di sini redaktur ya atau yang menulis berita itu menyampaikan topiknya. Ini terkait dengan apa? Nih, urgensi penataan program studi. Seperti apa tanggapannya redaktur? Yang pertama, penataan pembenahan pendidikan tinggi Indonesia penting dilakukan. Ini merupakan bagian dari teras berita. Ya, bacanya lead. Oke, tuh. Kemudian kita lanjut ya. Yang kedua yaitu ada tadi bato. Yang pertama yaitu ba, ya. Kayak anak SD, B ditambah A, ba. Nah, singkatan dari kata singkatan dari kata apa? Ba. Kepanjangannya apa? Ba? Bahasa atau bahasan? Coba ulang. Ya. Bedakan ya, beda itu bahasa, beda itu bahasan. Bahasan apa? Biasanya bahasan itu diisi oleh argumen, pendapat, ya. Nah, setelah tadi L, kepanjangannya L yaitu lead, harus dilengkapi dengan bahasan. Nah, yang mana tadi lead ini? Masih ingat? Nih ya. Nah, di bawahnya harus dilengkapi dengan pembahasan, ya. Pembahasan itu diisi oleh apa? Biasanya berupa fakta, ya. Diambil satu isu ditanggapi harus berdasarkan fakta. Kemudian seperti apa tanggapan redaksi selanjutnya. Itu masuk dalam tahap bahasan, bukan bahasa. Beda itu ya. Nah, oke, yang berikut. Ada yang terakhir yaitu toh. Apa kepanjangannya? Topikalisasi. Coba kita perhatikan contohnya. Nih, yang mana disebut dengan topikalisasi. Nah, coba perhatikan yang depan ada dilingkari, yang dalam garis merah. Ini topikalisasi biasanya diisi oleh satu frasa. Satu frasa belum berdiri satu kalimat, bukan juga satu kata, bisa dua kata. Nih, prodi favorit. Ini belum kalimat, ini namanya frasa. Ini namanya topik, tetapi dibahasakan topikalisasi. Ya, ini terkait tadi dengan lead-nya itu urgensi penataan program studi. Ya, kemudian dibuat judul baru. Apa yang mau kita mau lihat? Titik yang mau dikomentari redaktur, yaitu prodi favorit. Itu yang masuk ke dalam topikalisasi. Dibuat judul baru yang tidak utuh menjadi satu kalimat. Hanya terdiri dari beberapa kata, ya, tidak juga satu kata, ya. Kemudian contoh yang kedua, ada titik jenuh. Nah, mana topikalisasinya? Yang mana topikalisasinya? Yang mana? Oke, yang dilingkari. Oke, ini merupakan topikalisasi. Habis tadi prodi favorit, selanjutnya yaitu yang mau ditanggapi adalah dari segi titik jenuh. Ya, dibuat lagi menjadi judul baru. Ya, nah, dari yang pertama tadi ada lead-nya. Itu namanya topikalisasi. Dibuatkan judul-judul baru yang singkat, tidak utuh menjadi satu kalimat, biasanya terdiri dua kata. Ya, tidak juga satu kata. Ya, nah itu namanya topikalisasi. Nah, kemudian dilengkapi dengan penjelasan titik jenuh dari segi apa, ya, nah, terkait dengan penataan program studi. Kemudian jadi sebuah teks yang disebut dengan teks editorial, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak ada? Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita belajar merancang teks editorial. Sebelumnya
kita membagi kelompok. Saya mau bagi kelompok, ya. Baru nanti kita belajar menyusun teks editorial. Mulai menghitung dari sini. 1 sampai 5. Kalau 1 sampai 5 sudah sampai di sana 5, mulai lagi dari 1 sampai seterusnya. Ya, paham? Paham. Oke, silakan. Mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Oke, yang sebut 1 silakan berkumpul dengan 1, yang sebut 2 berkumpul dengan teman yang berkumpul dengan 2, dan atur kembali mejanya. Ya, di sini kelompok 1, 2, 3, 4, nanti di belakang 5. Ya, oke. Oke. Kompas TV sini. Metro TV. Kenapa cuma 1 jam di sini? Oh, 1, enggak apa-apa. Karebantah. Nih. Buletin. Oh, bemit yang dak 2 mejanya karena telur kami. Nah, ini saja Pak, ini telur seri. Telur. Oke. Kamu 3. Duduk dari sana kok 2, dari sana 2 toh? Dari cuma oh telur kami. Oke. Sudah terbagi sesuai dengan kelompok. Ya, di depannya saya sudah bagi nama-nama kelompoknya, jangan sampai dilupa. Ya, dan jangan salah sebut. Ya, nama-nama kelompoknya berdasarkan nama-nama media. Ya, supaya nanti karya yang kamu hasilkan bisa kita kirim kalau memenuhi syarat. Ya. Siapa yang mau dikirim karyanya? Siapa yang mau diterbitkan karyanya? Nah, kalau mau diterbitkan karyanya, ya, nanti juga menulisnya dipermantap. Ya, sebelum menulis di depan Ibu, nanti saya akan membagikan LKPD. Nah, di LKPD itu sudah ada topik, ya. Sudah ada topik yang nantinya kamu akan susun menjadi sebuah teks editorial. Kemudian ada juga formatnya. Ya, kita akan susun sesuai dengan teknik menulis editorial. Menggunakan teknik apa tadi? Teknik apa namanya tadi? Ya, bahasa. Apa kepanjangannya? Lead, bahasan, topika. Nah, jadi sebuah teks. Oke? Nah, LKPD ini saya akan bagikan dan nanti di LKPD-nya sudah ada topik di bawah yang akan dikembangkan menjadi sebuah teks editorial dengan teknik kepenulisan yang sudah ditentukan. Ya, ketika saya sebut nama medianya ke depan, ketua kelompoknya mengambil ya. Mana media Indonesia? Media Indonesia, Metro TV. Oh, Metro TV. Silakan diambil, Metro TV. Selanjutnya CNN Indonesia. Ada lembar jawabannya di belakang ya, tempat menulis teksnya. Kompas TV. Kompas TV. Selanjutnya Karebantah. Buletin Harapan. Maju. Nah, karyanya Buletin Harapan yang akan diterbitkan di Buletin Harapan. Oke, coba diperhatikan. Dikerja secara berkelompok. Satu topik. Coba perhatikan dulu. Coba perhatikan dulu. Perhatikan LKPD-nya. LKPD-nya coba lihat semua dulu.
satu topik digumuli oleh satu kelompok. Satu kelompok ada yang 3 orang, ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Ya, nah, supaya cepat bagi per strukturnya. Siapa yang kerja leadnya, siapa yang kerja bahasannya, dan dilengkapi dengan topikalisasi. Bagi peran, silakan dikerja dari sekarang. Kerjakan di kertas yang saya sudah bagi. Ya. Karebanta, apa topiknya? Tawuran. Buletin Harapan, apa topiknya? Metro TV. Apa topiknya? Apa? Kebersihan. Kompas TV. Pemetaan jadwal praktik. Nah, nanti buat kalimat yang tidak menyinggung ketua program studi dan yang mengatur jadwal praktik. Kemudian CNN Indonesia, lahan parkir. Silakan buat ide mau bagaimana lahan parkir kita dan bisa ditiru, ya. Nah, buat idenya. Silakan menulis. Oke. Kompas TV sini. Metro TV. Kenapa cuma 1 jam di sini? Oh, 1, tidak apa-apa. Karebanta. Nih. Buletin. Oh, bemit yang dak 2 mejanya karena telur kami. Nah, ini saja, Pak. Ini telur seri. Telur. Oke. Kamu 3. Duduk dari sana kok 2, dari sana 2 toh. Dari Jema. Oh, telur kami. Oke. Sudah terbagi sesuai dengan kelompok. Ya, di depannya saya sudah bagi nama-nama kelompoknya, jangan sampai dilupa. Ya, dan jangan salah sebut. Ya, nama-nama kelompoknya berdasarkan nama-nama media. Ya, supaya nanti karya yang kamu hasilkan bisa kita kirim kalau memenuhi syarat. Ya, siapa yang mau dikirim karyanya? Siapa yang mau diterbitkan karyanya? Nah, kalau mau diterbitkan karyanya, ya nanti juga menulisnya di permantap. Ya, sebelum menulis di depan ibu, nanti saya akan membagikan LKPD. Nah, di LKPD itu sudah ada topik, ya, sudah ada topik yang nantinya kamu akan susun menjadi sebuah teks editorial. Kemudian ada juga formatnya, ya, kita akan susun sesuai dengan teknik menulis editorial. Menggunakan teknik apa tadi? Teknik apa namanya tadi? Ya, bahasa. Apa kepanjangannya? Lead, bahasan, topika. Nah, jadi sebuah teks. Oke? Nah, LKPD ini saya akan bagikan dan nanti di LKPD-nya sudah ada topik di bawah yang akan dikembangkan menjadi sebuah teks editorial dengan teknik kepenulisan yang sudah ditentukan. Ya, ketika saya sebut nama medianya ke depan, ketua kelompoknya mengambil, ya. Mana media Indonesia? Media Indonesia, Metro TV. Metro TV. Silakan diambil, Metro TV. Selanjutnya CNN Indonesia. Ada lembar jawabannya di belakang, ya, tempat menulis teksnya. Kompas TV. Kompas TV. Selanjutnya Karebanta.
Buletin Harapan. Maju. Nah, karyanya Buletin Harapan akan diterbitkan di Buletin Harapan. Oke. Coba diperhatikan. Dikerja secara berkelompok. Satu topik. Coba perhatikan dulu. Coba perhatikan dulu. Perhatikan LKPD-nya. LKPD-nya coba lihat semua dulu. Satu topik digumuli oleh satu kelompok. Satu kelompok ada yang 3 orang, ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Ya, nah, supaya cepat bagi per strukturnya. Siapa yang kerja lead-nya, siapa yang kerja bahasannya, dan dilengkapi dengan topikalisasi. Bagi peran. Silakan dikerja dari sekarang. Kerjakan di kertas yang saya sudah bagi. Ya. Karebanta, apa topiknya? Tawuran. Buletin Harapan, apa topiknya? Metro TV, apa topiknya? Apa? Kebersihan. Kompas TV, pemetaan jadwal praktik. Nah, nanti buat kalimat yang tidak menyinggung ketua program studi dan ya yang mengatur jadwal praktik. Kemudian CNN Indonesia, lahan parkir. Silakan buat ide mau bagaimana lahan parkir kita dan bisa ditiru, ya. Nah, buat idenya. Silakan menulis, digumuli bersama-sama. Nih. Yang lain isi nih.
1-2 kata ya yang bisa kau komentari terkait dengan topik-topik yang sudah terbagi. Sudah? Apanya? Coba saya lihat. Nama baik sekolah tercoreng. Oke. Sama ini Bu. Kemana? Kami punya prestasi. Oke. Silakan diberi tanggapan. Ya. Tanggapanmu berupa argumen atau mau mengkritik. Ya. Nah itu sudah. Nah, maksudku itu tanggapannya seperti apa kayak gitu. Nah. Ada nih. Sudah jadi. Nah, siap-siap presentasi. Sudah nanti dipresentasikan ya. Sampaikan apa leadnya, diberi tanggapan dan apa topikalisasinya. Berapa menit lagi? 2 ya? 2. Capek? Angkat tangannya. Selamat pagi. Angkat tangannya. Capek berpikir. Ya, kita ice breaking di belakang, kelompok belakang. Oh ya, kelompok belakang. Ya, angkat tangannya. Siapa salah? Kita apakan? Oke. Suruh nyanyi. Oke. Ikuti apa yang saya bilang dan jangan ikuti apa yang saya lakukan. Ya? Oke. Coba perhatikan. Tangan di atas, kalau saya katakan diputar tangannya. Kalau saya katakan stop. Ya? Oke, siapa yang salah, ikuti apa yang saya bilang, jangan ikuti apa yang saya lakukan. Oke? Di atas, kelompok Kompas TV. Stop. Diputar. Stop. Nah, tidak ada yang salah ya. Lanjut lagi. Kenapa? Mau kamu nyanyi Bele? Ditambah NG? Kerja. Identifikasi saja. Karena apanya? Mengidentifikasi di. Baik, sebelum lanjut pembelajaran, kita absen dulu ya. Kita mau take ulang dulu absen. Sudah mau dimulai? Oke. Saya cek dulu kehadirannya ya. Siapa yang tidak hadir? Yang saya sebut namanya angkat tangan. Nopen Pabaru. Andre. Rainelsius. Ricky Sande. Requiem. Sari. Minti. Rianto. Ristan. Renaldi Saputra. Alif Firmansyah. Panus Paipinan. Roy Pangkum. Nopen Pabaru. Mana Nopen? Soden. Mikael Sampa Indah. Rendianto Lobo. Renaldi Galaran. Oktobrian. Oke, hadir semua ya? Oke. Baik. Sudah siap presentasi? Siap. Siapa kelompok yang siap presentasi? Oke. Silakan maju ke depan. Kelompok yang lain tugasnya yaitu memperhatikan dan silakan bertanya jika ada yang mau ditanyakan.
Sudah selesai semua? Silahkan buletin harapan berpindah tempat di kelompok tempatnya. Nih, mic-nya. Pak maju-maju tuh meja Mi. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya baik, saya akan membacakan presentasi kami terkait menyusun teks editorial. Linknya yaitu tawuran tak pernah surut di kalangan pelajar. SMK Kristen Harapan Rantepao, tawuran akhir-akhir ini sering terjadi di kalangan anak remaja yang melibatkan siswa SMK dan SMA di Toraja Utara. Bahasannya, maraknya tawuran di kalangan pelajar akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat. Hal itu bersamaan sejumlah faktor lain turut mendorong terjadinya tawuran di sejumlah tempat, antara lain menjadi ajang gengsi, ujuk gigi, hingga memancing kerusuhan dengan tawuran. Mengapa tawuran menjadi konsumsi di kalangan pelajar? Bukankah pelajar adalah contoh pendidikan berkarakter? Hal ini dikarenakan setiap siswa memiliki pergaulan masing-masing terhadap eksistensi dirinya. Mereka ingin menunjukkan keberanian, semangat, kesetiakawanan, kemampuan, namun tawuran bukan sarannya yang tepat. Tawuran merupakan kekerasan yang justru menjerumuskan siswa ke dalam jalan yang salah. Topikalisasi. Nama baik sekolah tercorek. Tak dapat disangkal beberapa waktu lalu, tawuran sempat memanas di kalangan pelajar tingkat SMA dan SMK, yang mana beberapa teman kami sempat terlibat juga, sempat menyeret mereka beberapa hari di juri besi. Hal ini tentu berpengaruh pada identitas sekolah kita. Sekolah kita ikut terseret nama baiknya dan tentu menimbulkan penilaian miring di mata masyarakat. Padahal sekolah kita sudah menjadi salah satu sekolah terbaik dan disiplin di mata masyarakat, namun karena kesalahan beberapa siswa yang ikut serta dalam tawuran, sehingga masyarakat mulai ragu kembali dengan peraturan serta kedisiplinan murid. Oleh sebab itu, pihak sekolah telah mengambil langkah yang sangat tepat dengan memberikan sanksi akademik bagi teman kami yang telah terlibat. Sungguh sangat disayangkan, akan tetapi langkah ini ditempuh sekolah demi untuk mencegah terjadinya kejadian yang serupa di masa akan datang, serta mengembalikan kembali nama baik sekolah yang sebelumnya terlihat buruk di mata masyarakat menjadi baik lagi dan menarik ulang minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah kita. 2. Kami punya prestasi. Meskipun demikian, sekolah kami mungkin menjadi tercemar dalam pandangan dan anggapan mata masyarakat. Akan tetapi, sekolah kami juga mempunyai sisi baik, yang mana sekolah kami akhir-akhir ini telah menjadi salah satu sekolah yang berbasis revolusi 4.0. Sungguh menjadi kegembiraan bagi kami karena ini adalah suatu pencapaian yang luar biasa. Hal ini berkat usaha serta kerja keras kami, sehingga kami bisa mencapai kesuksesan saat ini. Dan kami akan terus berusaha sebaik mungkin untuk bisa mempertahankan prestasi kami ini, serta membuat sekolah kami diakui oleh seluruh Indonesia. Semoga ini menjadi saat bagi sekolah kami untuk berbina diri dan menjadi momen bagi setiap pelajar untuk menyadari bahwa tawuran bisa mencemarkan nama baik lembaga kita dan berujung juri besi, bahkan mengganggu kenyamanan masyarakat secara umum, serta hanya menyisakan derita dan rasa sakit, juga tidak memberi manfaat apapun melainkan kerugian bagi semua pihak. Oleh karena itu, mesti tidak terulang lagi. Pihak sekolah perlu menindak dengan tegas pelaku yang terlibat serta diperlu kerjasama dengan orang tua dalam melakukan pendampingan dan pengawasan untuk anak-anaknya. Ya, demikianlah hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, kami mempersilakan. Misari.
Demikianlah hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Lihat saya model kelompok ada kah? Ini juga ada. Nah, silakan. Mana yang belum? Ya, kami persilakan kepada Kompas TV. Saya, Bu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok Kompas TV ingin bertanya mengenai topik pembahasan dari hasil diskusi kalian. Terima kasih. Ya, apakah masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, kami persilakan kepada CNN Indonesia. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempertanyakan apa judul atau bahasan yang sedang kalian presentasikan. Ya, apakah masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, kami persilakan kepada Buletin Harapan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok Buletin Harapan hanya ingin mempertanyakan apa harapan kalian dari hasil diskusi kalian. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tiap-tiap kelompok kami akan siap menjawab. Ya, yang pertama saya akan menjawab dari Kompas TV mengenai tentang topik. Topik yang kami bahas pada kali ini yaitu tentang tawuran yang tidak pernah surut di kalangan pelajar. Apakah sudah jelas? Yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari CNN Indonesia tentang apa bahasan yang kami diskusikan. Ya, bahasan yang kami diskusikan, maraknya tawuran di kalangan pelajar akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat. Apakah jelas? Selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan dari Buletin Harapan tentang harapan kami ke depannya soal tawuran. Harapan kami ke depannya, semoga ke depannya tawuran tidak terjadi lagi antar pelajar. Apakah sudah jelas? Ya, sekian. Jika ada kesalahan yang kami perbuat, mohon lebih dimaafkan. Demikianlah hasil diskusi kami. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Oke, beri aplaus dulu. Di situ saja. Oke, baik. Sudah selesai dan mengingat waktu kelompok yang lain yang ingin tampil nanti pekerjaannya dikumpul saja. Nanti saya periksa apakah lengkap sesuai dengan teknik kepenulisan yang sudah dibagikan. Oke. Kita berterima kasih kelompok Karebanta sudah memaparkan hasil diskusinya terkait dengan apa tadi? Tawuran antar pelajar. Ya, ada banyak alasan-alasan yang disampaikan tadi itu cukup menggigit. Ada ya disampaikan lewat kalimat tanya retoris. Ya, bukankah apa itu tadi? Bukankah peserta didik itu ya merupakan dia yang merupakan di dunia pendidikan ya ditanamkan pendidikan berkarakter, lalu kita sendiri yang melakukan langkah tawuran. Nah, yang perlu diingat ya tinggal penyampaiannya, jeruji besi ya, kemudian berbenah ya, bukan berbenah diri ya, memperbaiki ya, memperbaiki kualitas kalau misalnya lingkupannya, cakupannya sekolah ya, memperbaiki diri kalau cakupannya pribadi itu ya. Oke, terima kasih kepada kelompok, silakan kembali ke tempatnya. Oke, cepat-cepat ya. Selanjutnya kelompok yang lain pekerjaannya dirapikan dan ketua kelompoknya kumpul di depan. Ayo segera.
bawa ke depan supaya kita selesaikan pembelajaran kita segera. Tolong jangan perhatikan HP dulu. Oke, jangan karena sudah temannya beramburan ke depan, Anda sudah ini belum selesai, ya. Oke, perhatikan. Sampai di sini ada yang tidak dimengerti? Ada? Sudah mengerti? Paham menulis? Ada kendala di menulis? Tidak ada. Ya, oke. Kalau tidak ada, siapa yang bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Silakan. Ya, kesimpulan yang bisa kita dapatkan pada pembelajaran ini yaitu dalam menyusun teks editorial dengan bantuan teknik menulis Elbato, yaitu lead, bahasan, atau topikalisasi. Kemudian kita dapat dengan mudah menyusun teks editorial berdasarkan struktur teks editorial. Terima kasih. Itulah kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran hari ini. Selebihnya mohon dimaafkan. Oke, terima kasih. Ada lagi yang menambahkan kesimpulan terkait pembelajaran kita hari ini? Tidak ada? Ada pertanyaan? Nah, jika tidak ada, demikian. Sebelum selesai, saya akan bagikan lembar refleksi untuk diisi, kemudian diisi per kelompok, ya. Nah, setelah diisi nanti dikumpul kembali. Buletin Harapan, Kompas TV, Karebanta, Metro TV, CNN Indonesia. Sabe. Karebanta, CNN Indonesia. Oke, silakan diisi ya. Silakan diisi, 1 menit Ibu kasih kesempatan diisi. Ya. Kenapa belum dikumpul? Sudah? Siapa yang sudah? Silakan kumpul. Oke. Masih ada kelompok yang belum? Oke, seperti yang saya janji minggu lalu pada saat kita menyusun argumen, ya, siapa karya yang bagus akan diterbitkan di salah satu media, ya, kepenulisan di setidaknya Tribun Timur, ya. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, demikian pembelajaran kita. Minggu depan kita lanjut dengan materi yang baru, dengan bab yang baru. Oke. Sebelum pulang ke rumah, jangan sampai ada yang tinggal di jalan ya. Masing-masing kembali ke rumahnya, ya. Oke, sebelum pulang siapa yang berdoa? Saya, Bu. Oke, silakan maju. Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita pulang, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mencontoh kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya perjalanan kami saat ini. Sekarang Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Pimpinlah di perjalanan, supaya tiba rumah kami dengan selamat. Ya Tuhan, doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Oke, ucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih. Berdiri. Beri. Ucapkan terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke. Sampai jumpa minggu depan.